Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastri. Saya dari kelas IPA 226 dengan NIM 201062644. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul pengembangan produksi obat sebagai dari perbaikan nilai mata kuliah kimia medisinal. Baik, di sini ada proses dan tahapan dalam penemuan serta pengembangan obat, khususnya yang menggunakan pendekatan in silico drug design, di mana penggunaan komputer untuk merancang dan memprediksi efektivitas obat sebelum dilakukannya uji laboratorium. Eh, di sini juga ada menunjukkan eh, penyusutan jumlah senyawa dari ribuan hingga menjadi satu obat. Ada beberapa stage. Yang pertama, stage basic research, yaitu langkah awal dalam pengembangan. Jadi ribuan dengan jumlah senyawa 20.000 lebih. Ribuan senyawa itu dikumpulkan bisa dari sintetis kimia atau ekstrak tumbuhan hewan serta mikroba atau dari perpustakaan senyawa atau compound properties. Lalu senyawa tersebut diuji secara cepat untuk melihat apakah ada aktivitas biologis terhadap target penyakit tertentu. Dengan tujuan yaitu untuk mencari senyawa yang menunjukkan efektivitas awal yang menjanjikan. Lalu stage 2 yaitu drug discovery dengan senyawa yaitu 5.000 sampai 20.000 senyawa. Senyawa hasil screening pada tahap ini merupakan senyawa hasil hasil screening yang menjanjikan yang masuk ke proses penemuan obat atau drug discovery. Di sini juga dilakukannya penyeleksian senyawa atau hit to late untuk mendapatkan senyawa atau kandidat terbaik yang menjadi obat untuk dan layak masuk ke tahap pengembangan praklinik. Lalu selanjutnya ada praklinik research dengan jumlah senyawa yaitu 250 senyawa. Pada tahapan ini juga menggunakan hewan uji coba untuk melihat apakah ada efek toksisitas seperti toksisitas akut, kronik, genotoksik, dan sebagainya. Lalu yang kedua untuk melihat apakah ada aktivitas farmakokinetik yaitu penyerapan, distribusi, metabolisme atau ekresi. Lalu ada juga untuk melihat aktivitas farmakodinamik dengan cara kerja obat terhadap tubuh. Lalu dilakukan dengan cara standar ketat dengan menggunakan GLP atau Good Laboratory Practice. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa senyawa itu aman dan efektif secara biologis untuk bisa diuji ke manusia. Lalu selanjutnya stage 4 dengan jumlah senyawa yaitu 5. Pada tahap ini dilakukan kepada manusia melalui 3 fase, dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama eh, diberikan kepada relawan sehat, yaitu untuk menguji keamanan dan toleransi dosis awal. Yang kedua, fase kedua yaitu kepada pasien untuk dilakukannya uji efikasi, efek samping, serta dosis optimal. Yang ketiga, pada pasien dengan jumlah yang besar, lalu dibandingkan dengan obat yang standar, eh, dan dilihat keamanan dan efektivitas obatnya jangka panjang. Dengan tujuannya itu untuk mengonfirmasi bahwa obat tersebut benar-benar aman, efektif, serta layak digunakan kepada pasien. Lalu selanjutnya stage 5 di mana stage 5 itu approval drug, yaitu persetujuan dengan senyawa final yaitu 1. eh, Setelah lolos uji praklinik dan klinik, perusahaan itu pasti melakukan uji otoritas obat seperti ke BPOM atau FDA dengan meminta nomor registrasi serta masuk monitoring efek samping pasca edar. Dengan tujuannya itu, eh, obat itu bisa digunakan di pasaran dengan digunakan secara luas oleh pasien dan tetap harus diawasi secara terus-menerus pasca edaran eh, oleh FDA atau BPOM. Selanjutnya ada tahapan pengembangan obat. Yang pertama ada in silico. Ada in silico yaitu simulasi komputer dilakukan menggunakan komputer atau software untuk merancang
dan menyaring senyawa obat berdasarkan struktur kimianya. Contoh aktivitasnya itu bisa mendesain eh, struktur molekul obat, memperbaiki interaksi antar molekul, lalu digunakannya mempercepat proses dan menghemat biaya sebelum eksperimen nyata. Lalu biasa biasa yang digunakan itu yang pertama ada molecular docking, memprediksi interaksi obat dengan target biologisnya. Lalu yang kedua ada QSAR atau kuantitatif struktur activity relationship atau memprediksi senyawa dari struktur kimia. Tujuan dilakukan in silico itu untuk menghemat waktu dan biaya sebelum masuk ke uji laboratorium. Lalu yang kedua ada in vitro, di mana menggunakan sel atau jaringan kultur. Yang pertama ada dua dimensi, yaitu sel sel tumbuh di permukaan datar atau misalkan di cawan Petri. Yang kedua itu ada tiga dimensi, yaitu di mana sel tumbuh membentuk tiga dimensi, lebih menyerupai tubuh sebenarnya. Dengan tujuan itu untuk menguji toksisitas atau efektivitas awal dan mekanisme kerja dari senyawa. Lalu yang ketiga ada uji in vivo, yaitu uji pada tubuh makhluk hidup. Dilakukan pada hewan uji coba untuk melihat efek sebenarnya dalam sistem biologis yang lengkap. Yang pertama ada murim atau tikus dan mencit digunakan karena genetiknya itu mirip dengan manusia. Mirip dengan manusia, yaitu hewan kecil yaitu murah dan cepat bereproduksi. Lalu ada juga other species seperti anjing, babi, hamster, dan ikan transgenik digunakan untuk eh, data lebih kompleks seperti efek kardiovaskular, sistem pencernaan, dan metabolisme yang mirip manusia. Lalu selanjutnya ada clinical trials atau uji klinik pada manusia dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama keamanan dan dosis pada sukarelawan yang sehat. Yang kedua pada uji efikasi pada pasien. Yang ketiga skala besar untuk validasi klinis dan pemantauan obat setelah obat dipasarkan. Tujuannya itu untuk membuktikan obat aman dan efektif untuk manusia. Lalu yang kelima ada clinical approach dan clinical improvement. Ini tuh sebagai senyawa yang sudah diuji sebelumnya, lalu diajukan kepada BPOM atau FDA, lalu setelah diajukan dan diuji juga, eh, jika BPOM dan FDA itu menyetujui, obat bisa dipasarkan. Tetapi tetap diawasi melewati post-market surveillance untuk memantau efek samping langka, efek samping jangka panjang, serta masalah atau penarikan obat jika diperlukan. Selanjutnya ada 5 fase pengembangan obat. Yang pertama ada penemuan obat atau discovery and development, yaitu untuk menemukan senyawa aktif atau drug kandidat dari sintetis kimia, sumber alam, serta komputer in silico. Seperti yang dijelaskan di atas, lalu ada uji awalnya itu yang pertama melihat apakah senyawa tersebut mempunyai efek biologis, cocok untuk target penyakit. Lalu yang kedua ada preclinical research, uji in vitro, in vivo itu masuk ke dalam preclinical dengan uji, yaitu ada uji toksisitas, uji farmakokinetik, ada farmakodinamik. Tujuannya itu untuk menilai eh, keamanan awal dan efektivitas biologis dan menentukan apakah obat ini layak diuji ke manusia atau tidak. Lalu yang ketiga ada clinical research, diuji pada manusia, yaitu dibagi menjadi 3 fase ya, seperti yang tadi, yaitu pertama kepada relawan sehat, yang kedua pada pasien, yang ketiga pada pasien dengan jumlah yang besar. Yang fase keempat yaitu ada FDA review, yaitu data data semuanya itu dikumpulkan ke FDA, BPOM, FDA untuk di Amerika, kalau di Indonesia itu BPOM untuk
meninjau keamanan dan efektivitas obat, serta mengecek standar produksi serta dokumentasinya. Dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan izin edar supaya bisa dipasarkan ke masyarakat. Lalu ada biaya post market seperti monitoring atau pemantauan setelah obat itu beredar. Pemantauannya itu bisa meliputi pemantauan efek samping jangka panjang, sistem laporan untuk efek samping langka, kegagalan produksi, serta penarikan obat bila ada risiko. Selanjutnya ada qualification, yaitu proses untuk memastikan bahwa senyawa benar-benar layak dijadikan kandidat obat. Kandidat obat sebelum dilanjutkan ke tahap produksi selanjutnya. Ada apa saja nih di qualification? Yang pertama ada effectiveness atau efektivitas untuk mengetahui apakah senyawa mempunyai aktivitas eh, biologis terhadap target penyakit atau sebaliknya dapat toksisitas. Misalnya bisa menghambat enzim, mengaktifkan reseptor atau membunuh sel kanker. Yang kedua, safety atau keamanan, apakah senyawa tidak toksik pada dosis pengobatan tertentu atau tidak menyebabkan kerusakan organ, mutasi serta tidak adanya efek samping yang serius. Biasanya itu dinilai melalui uji praklinik dan uji klinik pada hewan atau pada manusia. Lalu yang ketiga ada quality atau kualitas untuk melihat apakah senyawa tersebut stabil secara kimia, murni, tanpa kontaminan, serta bisa diproduksi eh, secara konsisten. Secara konsisten. Baik, selanjutnya ada from to farmasi, eh, di mana dari pertanian untuk farmasi merupakan perjalanan dari farmasi hingga menjadi senyawa obat yang siap dikonsumsi. Yang pertama ada boardroom decisions, yaitu di mana keputusan yang diambil oleh pemimpin perusahaan untuk membuat atau memproduksi eh, obat atau senyawa dari tumbuhan yang memiliki efektivitas yang baik untuk dikonsumsi. Lalu ada farm yang di bawah, yaitu di situ merupakan proses dimulai tanaman yang memiliki khasiat atau khasiat untuk pengobatan ditanam dan dipanen, contohnya yaitu daun sampiloto, kunyit serta jahe. Di sini juga ada faktor penting dalam pemanenan dan proses, yaitu yang pertama ada kualitas bibit yang digunakan serta lokasi yang digunakan untuk menanam serta memanen serta panen yang tepat waktu. Itu semua ini mempengaruhi kandungan zat aktifnya. Lalu yang kedua ada processing atau pengolahan awal, yaitu tanaman pada fase ini atau pada tahap ini tanaman dikeringkan dan dibersihkan dan diproses seperti ekstraksi atau pengambilan senyawa aktif, filtrasi serta konsentrasi untuk mengurangi air serta pengeringan atau fresh drying atau fresh drying dengan tujuan untuk mendapatkan ekstrak murni atau senyawa utama dari tanaman tersebut. Lalu yang ketiga ada formulasi di mana ekstrak atau zat aktif yang sudah dilakukan ekstraksi, filtrasi, konsentrasi serta pengeringan, kemudian diformulasikan untuk menjadi produk sediaan obat seperti tablet, kapsul, sirup dan lain-lain dengan dicampurkannya dengan bahan tambahan atau excipients dengan tujuannya itu untuk memudahkan proses mengkonsumsi, peningkatan penyerapan, serta menstabilkan zat aktifnya. Lalu yang ketiga ada regulatory review atau uji mutu keamanan. Itu sebelum dipasarkan itu produk itu harus lulus uji stabilitas, apakah si produk tersebut itu tahan disimpan berapa lama dan lain-lain. Lalu uji kontaminasi, apakah senyawa tersebut itu bebas jamur, bakteri, serta logam berat. Lalu ada uji kadar zat aktif, yaitu harus sesuai standar dan ada uji keamanan serta uji toksisitas. Lalu ada global distribusi.
yaitu di mana setelah lulus semua uji dan mendapatkan izin edar dari BPOM, obat dapat diproduksi massal di industri farmasi, dikemas secara standar tinggi dan didistribusikan kepada apotek, klinik atau rumah sakit. Tahap tersebut itu biasanya memakan waktu 1 sampai 2 tahun, minimal 1 sampai 2 tahun namanya. Selanjutnya ada perbedaan proses pembuatan obat sintetik atau dari bahan kimia serta obat biologis dari makhluk hidup misalnya sel atau mikroba. Keduanya sama-sama membutuhkan bahan baku atau raw material, tetapi bahan yang dipakai dan prosesnya itu yang beda. Yang pertama ada obat sintetik atau dari bahan kimia. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu chemical sintetis, yaitu pembuatan pembuatan bahan aktif, yaitu campuran bahan kimia reagen staf larut yang nantinya itu akan menjadi zat aktif obat, lalu dipurification atau dilakukan pemurnian, dibersihkan dari sisa-sisa reaksi kimia atau kotoran kimianya, lalu ada storage, yaitu penyimpanan zat aktif disimpan pada tempat khusus yang sebelum diformulasikan. Lalu ada formulasi atau pencampuran di mana campuran di mana zat aktif dan zat tambahan atau bahan tambahan seperti excipients dicampur dan nantinya dicetak dan menjadi tablet atau kapsul dan lain-lain. Lalu ada packaging atau pengemasan. Biasanya obat tersebut dikemas di dalam botol, lalu diberikan labels, lalu siap dijual. Yang kedua itu ada langkah biologik atau sel. Yang pertama yaitu sel kultur atau kultur sel di mana ditumbuhkannya sel, misalnya sel manusia atau sel hewan di laboratorium itu menggunakan cairan khusus eh, di cawan Petri untuk menghasilkan protein obat. Lalu ada purification atau pemurnian di mana pemisahan protein dari sisa sel atau kotoran pakai filter atau resin khusus. Lalu yang ketiga ada di storage di mana simpan protein. Hasil produksi itu biasanya disimpan di wadah steril. Lalu ada pemulasan atau pencampuran di mana dicampur dengan cairan pendukung agar siap diinjeksikan atau dikemas. Lalu ada peeling atau penyisian, biasanya dimasukkan ke dalam sirin, vial atau ampul yang steril. Lalu ada packaging sama seperti yang sintetis kimia, yaitu dikasih label, dimasukkan ke dalam box atau karton, lalu siap didistribusikan. Selanjutnya ada scale up atau eh, dari skala laboratorium jadi skala industri. Yang pertama itu, yang paling kiri itu merupakan skala laboratorium di mana produksi itu sangat minim dari miligram ke gram hanya untuk sintetis senyawa baru, uji efektivitas biologis, stabilitas awal. Lalu dilakukannya itu biasanya dilakukan di lab sederhana dan alatnya pun sederhana. Yang kedua itu skala pilot eh, atau skala pencontohan di mana ukurannya itu meningkat dari gram ke kilogram, eh, dilakukan untuk uji coba proses produksi sebelum industri. Fokusnya itu untuk validasi awal, lalu mencoba alat skala menengah. Lalu selanjutnya ada skala industri yang paling kanan, yang paling besar, yaitu produksi massal bisa dari kilogram hingga ton menggunakan mesin otomatis standar GMP atau Good Manufacturing Practice. Fokusnya itu untuk efisiensi, kualitas stabil, aman, dan siap diedarkan. Nah, lalu di sini ada yang pertama ada proses development, yaitu tahap awal di laboratorium, tempat semua proses pengembangan obat dimulai. Di sini tuh eh, di sini juga dilakukan sintetis senyawa baru, uji coba, lalu pengujian aktivitas biologis, misalnya membunuh bakteri, misalnya bisa membunuh bakteri atau menurunkan kadar gula darah. Lalu ada di sini juga dilakukan pemurnian untuk memastikan senyawa dari kotoran. Lalu di sini juga dilakukan analisis laboratorium atau uji struktur
stabilitas stak larutan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah senyawa itu layak dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak, dilakukan dalam kondisi terkendali di lab kecil. Lalu selanjutnya ada scale up, tahap peralihan dari skala laboratorium jadi skala produksi yang lebih besar atau pilot scale. Lalu di sini juga proses dimulai dibesarkan tetapi belum masuk ke industri massal. Di sini juga dilakukan pembesaran volume dari gram ke kilogram, penyesuaian proses produksi dari eh, alat laboratorium ke semi industri. Lalu di sini juga dilakukan validasi proses, yaitu apakah hasilnya tetap stabil dan konsisten pada eh, pembuatan tahap besar. Lalu juga dilakukan uji efisiensi dan keamanan dari proses produksi dengan tujuan untuk membuktikan bahwa proses dari laboratorium bisa diadaptasikan ke skala besar tanpa kehilangan kualitas. Lalu yang ketiga itu ada custom manufacturing, di mana tahap ini memproduksi tahap massal, obat sudah siap diedarkan dan digunakan ke masyarakat. Di sini juga dilakukan produksi pembesaran dari kilogram hingga ton. eh, Dilakukan juga eh, good manufacturing praktis atau GMP. Prosedur di sini juga sangat ketat dan semuanya harus steril, bersih, dan terdokumentasi. Di sini juga dilakukan quality control dan quality assurance. Jadi setiap batch itu diuji ulang, semua prosesnya dicatat agar tidak terjadi kesalahan. Lalu ada packing dan distribution juga di sini, yaitu pengamanan sesuai standar label kode kemasan, bisa didistribusikan ke rumah sakit dan lain-lain. Eh, Adapun panah yang berbalik lagi ke belakang, yaitu eh, menggambarkan produksi itu tidak selamanya lurus, ada juga kesalahan-kesalahannya. Misalkan ada masalah di industri, balik lagi ke tahap scale up untuk perbaikan, atau masalah formulasi, balik lagi ke skala lab untuk reformulasi. Nah, ini merupakan skala laboratorium pada tahap seperti yang di atas, pada tahap laboratorium, tahap proses obatnya diproduksi dari mulai penelitian hingga pengembangan, lalu sintetis senyawa juga dilakukan dalam jumlah yang kecil, biasanya juga dalam miligram hingga gram, lalu ada juga aktivitas biologinya yang diuji pada skala ini untuk memastikan potensi senyawa sebagai kandidat obat itu udah baik gitu ya. Lalu selanjutnya ada skala pilot di mana eh, skala yang sudah menyajikan itu dilanjutkan ke skala pilot, formulasi obat dan metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan produksi dan mengevaluasi produk. Lalu selanjutnya ada skala industri tahap akhir, yaitu skala industri di mana obat itu diproduksi dalam jumlah besar. Proses ini juga dilakukan dengan mesin otomatis dan mengikuti pedoman manufacturing practice atau GMP. Eh, Fokus utamanya yaitu memastikan efisiensi, mutu, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi agar obat layak edar dan konsumsi oleh masyarakat luas. Ini merupakan ada klasifikasinya, yaitu dari obat itu ada physical stage, yaitu di mana bentuk fisik dari obat misalnya ada padat seperti tablet, kapsul, dan serbuk, lalu ada cair seperti larutan dan sirup serta gas yaitu inhaler atau aerosol. Nah, yang kedua ada route of administration, yaitu jalur pemberian, yaitu jalur pemberian obat misalnya ada oral atau lewat mulut, ada parenteral lewat suntikan yaitu intravena, intramuskular, serta intrasubkutan. Lalu ada topikal yaitu dioleskan ke dalam, dioleskan ke kulit seperti klip atau salep. Lalu juga ada rektal atau vaginal, dimasukkan lewat dubur atau vaginal. Lalu ada inhalasi, dihirup lewat hidung dan mulut atau inhaler. Lalu ada juga set of application atau lokasi penggunaan, di mana di bagian mana obat itu akan bekerja seperti lokal, langsung ke tempat sakit, contohnya salep untuk luka, dan ada sistem juga masuk dulu ke dalam peredaran darah dan bekerja ke seluruh tubuh. Contohnya seperti tablet antibiotik. Lalu ada
Yes, atau penggunaan. Tujuan dari obat tersebut itu ada penggunaan terapeutik seperti eh, penyembuhan penyakit atau penyembuhan penyakit, yang kedua ada pencegahan atau preventif seperti vaksin, yang ketiga ada diagnosis, misalkan adanya zat kontras untuk MRI, lalu yang ketiga itu yang keempat itu ada kosmetik seperti krim pencerah kulit. Lalu di sini juga ada untuk administration seperti oral itu ada serbuk, tablet, kapsul, suspension atau solution, emulsi, elixir, pil. Lalu juga ada parenteral atau yang disuntikan. Jadi obat itu diberikan lewat suntikan yang langsung masuk ke dalam tubuh. Contohnya itu seperti solution, suspension, serta emulsi. Lalu yang ketiga itu ada sublingual, yaitu eh, di bawah lidah, yaitu seperti tablet serta tablet hisap. Lalu ada intrarespiratory atau melalui pernapasan, obat jadi masuk ke dalam hidung atau mulut dan langsung masuk ke dalam paru-paru. Contohnya itu aerosol. Lalu yang kelima itu ada uretra atau lewat saluran kencing. Itu supositori. Supositoria. Lalu eh, ada transdermal, yaitu lewat kulit. Yaitu obat itu ditempelkan di kulit, nanti itu diserap secara perlahan oleh kulit, ya, seperti ointment atau salep, ada serbuk, krim, lotion, pasta, serta plester. Lalu ada penginal atau lewat penginal, seperti suppositoria, tablet, ointment, serta krim, dan lantang besi. Lalu ada rektal melalui anus untuk pasien yang tidak bisa minum obat seperti orangnya itu muntah kejang serta anak kecil. Contoh obatnya itu seperti suppositoria, mask, atau ointment. Lalu ada intranasal melalui hidung, yaitu semprotkan ke hidung nanti diserap cepat. Contoh obatnya itu solution spray inhalation. Biasanya itu untuk pilek, alergi atau hormon tertentu. Lalu yang sebelah ada intraokular, obat yang ke mata seperti solution atau tetes mata, spesial atau ointment salep mata. Lalu yang terakhir ada conjunctive area atau pada kelopak mata. Biasanya itu salep digunakan pada area konjungtiva atau sabut mata. Contohnya itu ointment atau salep. Ini tuh obat itu ada tablet, kapsul, powders, oral solution, serta eh, injeksi. Lalu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan fitomedicine ini itu tidak stabil. Yang pertama ada physical instability atau decomposition, yaitu obatnya itu bisa berubah warna, mengendap, pecah, terusak secara fisik. Lalu yang kedua ada environmental factor yang dimana suhu, cahaya, kelembaban itu bisa mempercepat kerusakan. Misalkan jamu itu rusak jika disimpan di eh, tempat panas atau lembab. Lalu ada drug interaction, di mana obat ini bisa terjadi interaksi dengan obat lainnya jika dikonsumsinya secara bersamaan. Lalu ada chemical instability, yaitu di mana zat itu bisa terurai atau bereaksi sehingga si khasiatnya itu hilang. Lalu yang kelima ada infestation bell insect, di mana bahan kering seperti simplicia bisa dimasuki serangga, jadi kotor dan tidak aman. Lalu ada dekomposisi by mold atau fungi, yaitu jamur juga bisa tumbuh pada bahan yang basah atau lembab, serta bisa merusak obat dan membahayakan. Lalu ada variability in composition, yaitu kandungan zat aktif juga bisa berbeda tergantung tanaman, musim, cara pemanenan. Lalu ada chemical interaction container, yaitu obat bisa berinteraksi juga dengan wadah, yaitu misalkan larutan herbal dalam botol plastik. Lalu di sini ada tiga metode pengujian obat. Yang pertama ada in silico, yaitu dilakukan dengan komputer, simulasi virtual, misalnya itu molecular docking, prediksi interaksi obat dan target. Biasanya di in silico ini
Prosesnya itu cepat dan mudah. Contohnya itu pengujian apakah senyawa cocok dengan enzim tertentu tanpa eksperimen. Eksperimen secara langsung. Lalu yang kedua ada in vitro, eh, di mana ini tuh didiemin dalam diuji di dalam gelas laboratorium, misalnya di tabung reaksi atau di cawan Petri. Pengujian ini dilakukan di luar tubuh makhluk hidup, contohnya itu uji bakteri di media agar serta uji sitotoksik terhadap kanker. Eh, s- Simulasi ini tuh lebih akurat dari simulasi. Tahapan ini tuh lebih akurat dari simulasi, tapi belum mewakili eh, tubuh hidup. Lalu yang ketiga ada in vivo, di mana ini di dalam makhluk hidup yang dilakukan secara langsung di dalam tubuh manusia, tapi di dalam tubuh hewan. Contohnya itu ada uji toksisitas pada tikus, uji efek antihipertensi pada kelinci. Eh, Tahapan itu paling representatif. Ujinya juga kompleks, tetapi ukuran itu mahal. Lalu ini ada uji in vitro dan in vivo. Ini uji tahap klinis atau sebelum pada manusia yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan efektivitas si calon penggantian. Yang pertama ada uji in vitro, yaitu uji di dalam tabung. Tabung yaitu ada transformed cell lines, yaitu sel yang dapat dimodifikasi agar dapat bertumbuh terus-menerus di dalam laboratorium. Yang kedua ada primary cell atau sel primer, sel asli yang diambil langsung dari organisme yang mencerminkan kondisi biologis sebenarnya. Digunakannya itu untuk menguji toksisitas, efektivitas, dan mekanisme kerja obat secara efektif dan murah. Memberikan data awal sebelum uji ke hewan. Lalu ada in vivo, di mana menggunakan hewan uji seperti tikus, uji tikus, yaitu ada biodistribution, yaitu melihat bagaimana senyawa menyebar ke dalam tubuh, di dalam jaringan tubuh. Lalu yang kedua ada alternative models seperti cacing, zebra, atau model hewan lainnya untuk mengurangi penggunaan hewan mamalia. Yang digunakannya itu untuk mengevaluasi efek sistemik obat, lalu mengubah data keamanan sebelum masuknya ke uji manusia. Manusia. Selanjutnya ada fase tahapan uji klinis, di mana obat ini dilanjutkan ke uji pada manusia yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fokusnya itu untuk keamanan atau safety, biasanya melibatkan 20 sampai 100 relawan sehat. Tujuannya itu untuk menilai efek samping, dosis aman, dan cara kerja obat dalam tubuh. Lalu tahap yang kedua yaitu fokusnya itu efikasi, di mana keamanan obat lanjutan atau obat itu bekerja yang melibatkan beberapa ratus pasien agar dengan kondisi yang ditargetkan. Tujuannya itu untuk menentukan apakah obatnya itu efektif untuk penyakit yang dituju. Fase 3 itu merupakan fokusnya itu untuk mengumpulkan data untuk persetujuan regulasi yang melibatkan ratusan hingga ribuan pasien dengan tujuan untuk membandingkan dengan terapi yang sudah ada atau menguji statistik besar serta memastikan manfaat lebih besar daripada risiko yang didapatkan. Lalu yang keempat itu fokus untuk pemantauan setelah obat ini disetujui pasca pemasaran, dengan tujuannya itu untuk mentransmisikan keamanan jangka panjang, menilai efek samping, langkah, dan menggunakan pada populasi yang lebih besar atau lebih luas. Selanjutnya ini itu ada web untuk mencari regulasi. Ini juga untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, untuk mendaftarkan obat paten gitu, untuk mendapatkan hak cipta, desain industri. Lalu di sini ada peran teknologi dalam kesehatan. Yang pertama ada eh, medical imaging, yaitu membantu untuk membaca serta menganalisis
citra medis seperti diagnosis radiologi seperti CT scan, MRI, serta X-ray. Dengan manfaatnya itu untuk deteksinya itu lebih cepat dan akurat terhadap penyakit seperti tumor serta kelainan organ, patah tulang, kelainan. Lalu yang kedua itu untuk mengurangi beban kerja radiolog untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang kedua ada desain diagnosis prediction. Eh, yang pertama itu ada early detection, yaitu untuk menganalisis gejala atau data biologis untuk mendeteksi penyakit yang lebih dini. Lalu ada risk assessment, yaitu di mana untuk eh, uh, menilai resiko individu terhadap penyakit tertentu seperti diabetes, kanker, penyakit jantung. Manfaatnya itu intervensi lebih awal serta personalianya itu personalisasi pengobatan itu berdasarkan risiko pada pasiennya. Nah, yang ketiga itu ada drug discovery and development, eh, ada target identification, di mana menganalisis data biologis untuk menemukan target molekuler terbaru. Lalu ada drug repors, repors, repurposing atau menemukan kembali kegunaan obat baru dan obat lama. Dengan manfaat itu untuk mempercepat proses penemuan obat. Lalu yang kedua itu untuk menghemat biaya dan pengembangan. Lalu yang keempat ada virtual assistant, yaitu ada AI powered chatbot atau memberikan jawaban saran medis secara otomatis. Lalu yang kedua ada informant accessibility, yaitu membantu pasien yang kesulitan mengakses dokter, khususnya di daerah terpencil. Manfaatnya itu layanan medis awal, yaitu 24/7 atau seharian, edukasi kesehatan berbasis teknologi. Lalu yang terakhir ada personalized medicine, yaitu ada genomic medicine, yaitu menganalisis informasi genetik pasien. Lalu yang kedua ada treatment optimization, di mana menyesuaikan terapi yang paling cocok untuk setiap pasien. Dengan manfaatnya itu terapinya itu lebih efektif, minim efek samping, serta pengobatannya itu berdasarkan karakteristik unik setiap individu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.